menggoda Naila sampai terjadinya mereka itu memperkosa Naila di dalam angkot. Supir di situ diancam oleh satu pemuda, kalau kamu mau ikutan silahkan, kalau kamu diam saja tidak apa-apa, tapi kalau kamu bocorkan masalah ini, kamu akan saya habisi. Gini, saya ada saran, itu pun terserah kamu. Yang saya alami juga, yang saya sekarang ini rasakan, banyak pelanggan karena saya pasang susuk di vagina untuk daya tarik mereka. Pokoknya setiap laki-laki hidung belang yang pakai jasa kita itu ketagihan, nggak siang nggak malam, pengen terus. Semakin banyaknya uang Naila yang kumpulkan, sampai-sampai Naila rasa ingin menguasai semuanya. Datang kembali ke dukun tersebut, ingin meminta pasang susuk berlian di vagina, karena susuk itulah yang melebihi daripada susuk emas. Udah baunya betul-betul menyengat, bau anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, gimana kabar kalian? Semoga saya doakan kabar kalian baik dan diberikan sebuah kesehatan yang prima, dimudahkan dari segala urusannya, serta diperbanyak rezekinya. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang cerita dari subscriber yang minta ditayangkan. Bagi yang baru bergabung di channel ini, saya harap subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menceritakan dari subscriber ini. Nama, tempat, semua disamarkan demi keamanan dan kenyamanan kita semua, dan tidak ada hal-hal di kemudian hari. Saya akan menceritakan awal muawal si Naila ini memasang susuk di vagina. Naila adalah salah satu siswi SMU kelas 3. Dia memiliki pacar yang namanya Heri. Naila adalah gadis periang. Kehidupannya cukup sederhana, khususnya perekonomian orang tuanya. Sedangkan Heri, orang tuanya bergelimbangan harta, kaya raya, dan segala apa yang dimintanya orang tuanya akan memberikannya. Hal itu membuat Heri semakin menjadi semakin ego, dan apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Heri. Saat itu Naila kelas 3 SMU dan mendekati ujian kelulusan. Begitu juga Heri. Naila dan Heri berhubungan sejak kelas 2 SMU. Awal naik kelas 2 ini mereka udah berhubungan, berpacaran khususnya. Dia cukup lumayan 2 tahun berhubungan, sering tengkar, ya namanya remaja, saling cemburu. Saat itu ujian telah tiba. Begitupun hubungan mereka, sehingga terbatasi oleh waktu karena ingin mengikuti ujian. Agar fokus, mereka berdua membatasi hubungannya agar fokus dalam pelajaran. Ujian demi ujian dilaluinya sampai pada saat pengumuman sekolah.
pengumuman kelulusan. Naila dinyatakan lulus, begitu juga Heri. Mereka berdua senang sekali mendapatkan berita kelulusan. Maka kumpul semua ke sekolah untuk merayakan kelulusan mereka. Baju mereka dicoret-coret, tanda tangan, dipilok, layaknya melampiaskan kegembiraan ini dengan meriah sekali. Hari pertama mereka merasakan benar-benar bahagia sekali. Heri pun sempat ditanyai oleh Naila, "Her, lu mau lanjutin kemana? Kayaknya ingin ke Amerika deh. Lalu kemana?" Naila terdiam, ngerasa orang tuanya membutuhkan biaya untuk adik-adiknya. Kayaknya saya harus kerja. Mungkin dari hasil kerja saya baru bisa mungkin saya untuk kuliah. Karena lihat adik-adik saya perlu biaya sekolah, sehingga orang tua saya pun agak keberatan untuk menyekolahkan saya ke perguruan tinggi. Ya terus gimana? Ya mau berkata apa lagi? Hubungan Naila dengan Heri itu tidak direstui oleh orang tuanya Heri, karena merasa ketimpangan di antara perekonomian mereka berdua, sehingga membuat batasan. Orang tuanya Heri bersikukuh segera meninggalkan Naila. Kamu harus segera meninggalkan Naila. Pikiran itu selalu terngiang-ngiang saja di benaknya Heri. Heri sangat mencintai Naila, tidak dengan gadis-gadis yang lain, hanya pelampiasan nafsu. Kalau ke Naila betul-betul dia ingin menikahinya karena cocok banget. Hari itu mereka berbincang-bincang. Sempat tak sadar diri, teman-teman yang lainnya pun datang dengan membawa pilok, menyemprotkan pilok itu ke baju mereka dan ke celananya mereka serta ke androknya mereka. Dengan sanggirangnya obrolan itu terhenti. Ditarik-tariklah si Naila bersama teman-temannya itu, oleh teman-temannya ikut gabung pada mereka. Begitu juga Heri. Tak terasa waktu berlalu. Keesokan harinya mereka bengong mau kemana dan bagaimana. Beda halnya dengan Heri. Heri mempersiapkan diri. Semua apa-apa yang dibutuhkan, kayak macam paspor apa, sudah disiapkan oleh orang tuanya. Karena begitu lulus, semuanya siap-siap diberangkatkan. Persyaratan semua sudah dipenuhi oleh orang tuanya Heri. Kurun waktu kurang lebih 3 hari setelah pelulusan, pihak sekolah ingin mengadakan perpisahan. Perencanaan perpisahan dimulai. Panitia dibentuk semua dan guru-guru pembimbing sepakat setelah 1 minggu dari kelulusan, anak-anak menandatangani semua ijazah. Setelah menandatangani ijazah, saat itu juga senangnya bukan main. Keesokan harinya, tepat pada acara perpisahan, saat itu acara perpisahannya di tempat wisata. Karena Heri memiliki uang banyak dari orang tuanya. Saat itu juga saat di wisata, karena di sana ada villa, tepatnya di wilayah Bogor. Heri menyewa salah satu villa.
Namun tidak diketahui oleh Naila bahwa Heri sudah menyewa satu villa. Begitupun teman-teman lainnya tidak tahu. Semua sorak-sorai, senang, selfie-selfian kesana kemari, sampai guru pembimbing segala macam. Heri meminta izin kepada guru pembimbing mengajak Naila untuk ke saudaranya, alasannya Heri. Naila pun manggut-manggut saja karena rasa cinta kasihnya kepada Heri yang begitu mendalam. Saat rombongan pulang kembali ke kota asal, ini beda dengan Heri dan Naila. Mereka menginap salah satu bungalow yang ada di puncak itu. Naila sempat kebingungan, ini rumah siapa? Sengaja saya sewa untuk melepaskan kegembiraan kita bersama. Kangen rasanya apabila kita tidak bertemu. Saat inilah waktunya saya ingin mencurahkan kasih sayang saya sama kamu. Mereka berdua ngobrol kesana kemari sampai batas yang tak diduga oleh Naila, sesuatu hal yang di luar daripada dugaan Naila. Sempat Naila pun sempat kebingungan, rasa takut betul-betul mendalam. Heri memaksa sampai terjadilah mereka berdua berhubungan badan. Bergumul mereka semua sampai satu malam itu mereka dibuat kelelahan. Esok harinya Naila termenung dan menangis. Kamu jahat, Her. Kamu jahat, telah mengambil mahkotaku. Betul-betul kamu jahat. Kalau kamu betul-betul menginginkan saya, nikahi saya, toh nanti juga kamu bisa menghalalkan saya. Semua milik kamu. Apa susahnya? Sudahlah, toh saya tidak akan kemana-mana. Doakan saja, jika saya berhasil sekolah di luar negeri dan sukses, saya akan menikah kamu. Saya akan meminta kamu kepada kedua orang tua kamu. Walaupun orang tua saya tidak setuju dengan kamu, dan kamu pun tahu orang tua saya kurang senang terhadap diri kamu. Mentang-mentang saya orang miskin, orang tua kamu tega. Apa salah saya? Toh saya juga tidak mau dilahirkan dari keluarga yang miskin. Udahlah, toh yang akan menjalani kita berdua. Jangan pikirkan orang tua. Kamu doakan saja saya menjadi sukses. Waktu berlalu, siang pun tiba. Mereka berdua pulang ke rumah, takut ada apa-apa. Orang tuanya Naila mencari-cari. Sepulangnya dan setibanya mereka di rumah, Naila ditanyai oleh ibunya, dari mana saja kamu? Tuti teman kamu udah pulang. Sampai saya nanyakan, kamu gak pulang. Sempat kabar bahwa kamu pergi bersama Heri. Naila tidak bisa mengelak. Iya bu, pergi ke saudaranya, bermalam di sana. Maafkan saya apabila saya bersalah tidak ngasih kabar sama ibu dulu. Ya udah sana, kamu mandi. Saat Naila disuruh orang tuanya mandi, Naila pun mengikuti daripada anjuran orang tuanya untuk membuat ibunya senang. Saat di kamar mandi itulah Naila merasa sakitnya di alat vitalnya dia. Perih yang dirasakan tak kepalang. Sempat terasa ngilu pun Naila merasakannya. Tampaknya ada luka ini, kata Naila. Mandi selesai, sempat ibunya menyuruh Naila makan karena kasih sayang orang tua terhadap anaknya, dimana anaknya satu hari tidak jumpa dengan orang tuanya. Orang tua mikirkan anaknya apakah sudah makan atau belum, maka disuruhnya setelah mandi itu Naila suruh makan.
Karena memang betul Nela belum makan. Pada saat Nela menyantap makanan di ruang makan, ibunya menghampiri. Dari mana aja, Nek? Ibu tuh was-was sekali. Gerak-gerik Nela agak diketahui sama ibunya. Kenapa kamu? Kayak ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan ini. Enggak, Bu. Sakit kamu. Pucat kayak gitu muka kamu. Iya, Bu. Habis begadang sih. Jadi kurang tidur. Ya udah kalau gitu, habis makan istirahat beberapa menit. Kamu istirahat tidur. Pada saat makan selesai pun Nela meninggalkan tempat ruang makan itu. Piring segala macam semua dicuci dan Nela beranjak ke tempat tidur. Saat itu juga ibunya Nela memperhatikan langkah geraknya Nela yang mencurigakan. Kok kayak kesakitan nih anak, gak biasa-biasanya jalan seperti ini, ada apa? Karena pengalaman orang tua sempat berpikir jangan-jangan yang ada dalam benak ibunya. Namun ditepis sama ibunya. Audzul bin dalik, gak mungkin anak saya berbuat yang tidak-tidak. Udahlah, jangan macam-macam. Keesokan harinya Nela menemui Heri. Menemui Heri yang sudah dijanjikan di tempat yang sudah ditentukan oleh kedua. Mereka ngobrol. Takut rasa hamil akan tiba ataupun terjadi di dalam diri Nela. Nanti bagaimana ini? Heri tidak mikirkan panjang dan bagaimana, masa bodo amat udah. Udah, jangan takut. Apabila sesuatu terjadi pun saya tanggung jawab. Karena saya yang berbuat. Seakan-akan menunjukkan sifat gentleman-nya Heri kepada si Nela, agar Nela jangan sampai takut hal itu. Waktu berjalan sampai tak terasa sudah senja. Mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Dan saat itu juga keesokan harinya Heri akan berangkat ke Jakarta untuk pergi ke luar negeri untuk mencari sekolahan universitas yang dituju. Namun saat itu juga Heri memberitahu kepada Nela bahwa dirinya akan pergi. Saat itu perjumpaan terjadi antara Nela dan Heri. Saat orang tuanya tidak ada di rumah, Nela diajaklah ke rumahnya Heri. Saat itu juga Heri memaksa meminta kembali ke Nela untuk bersetubuh lagi. Seakan-akan bujuk rayunya seperti apa dibuat. Karena sudah pasrah Nela, akhirnya terjadilah persetubuhan itu. Untuk kedua kalinya Nela disetubui oleh Heri. Saat itu usai sudah, hanya pembantunya yang di rumahnya Heri mendengarkan desahan-desahan seperti apa yang terjadi. Namun karena seorang pembantu takut sama majikannya, pura-pura gak tahu saja. Usainya perbuatan mereka, perbuatan bejatnya mereka, saat itu juga Nela membenahi diri dan Heri pun bebenah diri, persiapan untuk berangkat ke Soekarno-Hatta. Saat itu Nela mendampingi Heri untuk pelepasan mereka ke salah satu stasiun. Karena berangkatnya pakai kereta, Heri pun sempat pamitan kepada orang tuanya. Orang tuanya kalau udah mempercayakan Heri, di sana juga ada relasi orang tuanya yang akan menjemput Heri di bandara.
Saat itu Heri sudah berangkat meninggalkan Nela. Nela pun sakitnya yang dirasa oleh dia ditinggal kekasihnya. Nela pulang sempat sering melamun. Sejak kepergiannya Heri, sebulan telah berlalu. Tak ada kabar sama sekali dari Heri. Nela selalu menunggu kabar dari Heri, namun tak kunjung tiba. Saat itu Nela pergi sendirian pada saat malam minggu. Dia karena tidak memiliki kendaraan, dia naik angkot. Karena ngelamunnya dia bermikirin kekasihnya, tak sadarkan diri waktu telah berlalu. Begitu malam pun tiba, ada beberapa sosok pemuda yang ikut masuk ke angkot tersebut. Saat itu Nela terbengong duduk di pojokan. Saat itu juga 3 pemuda itu mulai usil karena malam berlalu, udah betul-betul istilahnya masuk ke dini hari. Nela pun masih dalam orang melamun. Ditanyai nggak jawab, kayak apa, bingung bengong. Saat itu juga salah satu pemuda yang mereka itu semuanya itu berbau minuman, kayak udah mabuk, menggoda Nela sampai terjadinya mereka itu memperkosa Nela di dalam angkot. Supir di situ diancam oleh satu pemuda, kalau kamu mau ikutan silahkan, kalau kamu diam saja tidak apa-apa, tapi kalau kamu bocorkan masalah ini, kamu akan saya habisi. Salah satu pemuda mengancam sopir. Nela di situ diperkosa bergantian. Semakin hancurnya Nela. Selesai perbuatan bejat daripada 3 orang itu, mereka kabur meninggalkan. Nela pun menangis merintih. Gobloknya si sopir tidak mau melaporkan kepada pihak berwajib. Mungkin karena rasa takutnya mereka telah diancam oleh ketiga pemuda itu. Tambah parahlah Nela, beban moral dan mental yang betul-betul sangat mendalam. Aduh, kacau, kebingungan lagi. Saat lamunan itu merasuki diri Nela dengan rasa bingungnya, waktu pun berlalu. Waktu itu Nela ngerasa malu kepada orang tuanya, rasa pada dirinya telah menjadi korban pemerkosaan. Bagaimana saya harus melaporkan pada orang tua? Namun apa boleh buat, Nela pulang ke rumah, disambut dan dimarahi oleh bapaknya Nela. Anak perempuan semalaman tidak pulang dari sore, dimaki-makilah Nela. Ibunya menguatkan hatinya Nela, namun rasa kotor yang ada dalam dirinya udah tercemari semuanya. Nela sempat rasa mau nekat gimana pun caranya, saya udah kotor. Diusirlah Nela waktu itu karena Nela melawan ke orang tuanya. Bapaknya marah, lepas kendali sampai diusir. Nela pun pergi dari rumah. Sempat kedua orang tuanya cekcok kecil karena orang tuanya, khususnya bapaknya Nela itu, tidak suka melihat anak perempuannya yang tidak mau dididik sama orang tua. Biar beri pelajaran, dia udah besar, harus tahu tata krama. Karena ngerasa bersalah yang ada dalam diri Nela dan sudah hancurnya harapannya Nela, Nela pun pergi dari rumah itu, berjalan tak kemana, tanpa arah tujuan. Pada suatu tempat Nela ketemu teman lamanya Nela, SMP. Dia
Salah satunya temen yang boleh dikatakan tomboy waktu sekolah di SMP-nya, namanya Lili. Lili jumpa sama Nela. Nela disapanya, namun adanya suatu perubahan di dalam diri Nela. Lili kebingungan, ditanya, disapa, jawabnya A. Ditanyakannya A nih, jawabnya Z. Gak nyambung, sampai disadarkan dan menangis pada Lili, menceritakan kejadian yang dialami di dalam diri Nela. Hal-hal musibah yang menimpa dirinya. Karena Lili ini adalah salah satu teman SMP-nya. Pekerjaan dia adalah seorang PSK. Waktu itu dia di Kalijodo. Udahlah, daripada bingung-bingung, ikut kayak kerja kayak saya aja. Udah jadi wanita penghibur aja. Udah kepalang kamu hancur kayak gini. Karena saking bingungnya, nggak ada pilihan yang lain, dia harus kemana dan bagaimana. Diajaklah Nela itu sama Lili berangkat ke Kalijodo untuk dimulai pekerjaan baru. Saat Lili datang di tempat biasanya dia menaikkan pekerjaannya selaku PSK, Nela kebingungan. Ada salah satu tamu yang mengajak Nela untuk bekerja, yaitu menjalankan prostitusi. Nela agak kebingungan. Saya kok harus melayani om begini? Udahlah, ini pengalaman kamu, nanti juga kamu terbiasa. Nah, seperti aku. Udahlah, masa lalu tutup, kubur-kubur jauh-jauh dah. Toh kamu udah nggak suci kok, nggak usah suci di sini. Di sini yang ada adalah duit dan duit dan duit. Kamu hidup butuh duit. Kamu banyak duit bisa kirim ke orang tua kamu dan bisa bantu adik kamu, walaupun tubuh kamu taruhannya. Sudah, yang penting kamu selamat. Dengan bujuk rayu seperti itu, Nela pun pasrah. Saat pekerjaan awal, Nela melakukan melayani om-om. Setelah tuntas perbuatan mereka, perbuatan bejatnya mereka berjalan di Kalijodo, Nela pun mendapatkan uang. Karena warga baru ataupun orang baru, larislah Nela dipakai ke sana kemari. Namun persaingan di sana satu sama lain itu saling selalu nih mencari-cari permasalahan, merebut pelanggan. Saat itu pun Nela terusik oleh penghuni lama, boleh dikatakan senior-seniornya, sehingga Nela dikucilkan. Sehingga ada sesuatu hal yang buat diri Nela kok kebingungan. Saya tuh mau melayani orang yang saya terima, rasanya kok ada takut. Ada apa ini? Sempat Lili memberikan arahan pada Nela. Nah, di sini kalau kita polos-polosan sulit dah. Sulit. Apalagi kita di sini sudah 3 bulan. Kamu pada awalnya saja banyak yang memakai kamu, jasa kamu. Ketiga bulan inilah kamu mulai surut dan susutnya pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa kamu. Dah, seperti saya memang pernah mengalami seperti kamu, sepinya minta ampun. Bahkan 1 bulan saya pernah melayani jasa itu cuma sekali. Saya bingung. Tutur kata dari temennya Nela itu, si Lili, kepikiran dalam dirinya Nela. Betul-betul itu terjadi. Bulan keempat, bulan kelima, sedikit pelanggan yang menggunakan jasanya Nela. Nela cukup cantik, standar lah umumnya PSK yang ada di sana. Tidak kalah pesolek-pesolek yang ada di sana, standar rata-rata. Namun kenapa kok pelanggan tidak mau pada Nela? Ada apa? Saat Nela bingung, ngelamun, teringat kepada kekasihnya yaitu si Harry
yang telah menghancurkan mahkotanya dia, menghancurkan harapannya dia. Saat itu juga Lili mendatangi dan menepuk pundaknya. Hei, ngelamun aja, siang-siang begini harusnya siap-siap kek, minum jamu agar malam harinya nang kamu bisa fit gimana? Ini pelanggan juga istilahnya udah kesini kan 2 bulan saya nerima pelanggan paling satu seperti kamu yang katakan mengalami pada diri saya. Nah, terus gimana langkahnya? Ya nggak tahu, Li. Kamu yang lebih tahu, kamu yang berpengalaman. Gini, saya ada saran, itu pun terserah kamu. Yang saya alami juga, yang saya sekarang ini rasakan banyak pelanggan karena saya pasang susuk di vagina untuk daya tarik mereka. Pokoknya setiap laki-laki hidung belang yang make jasa kita itu ketagihan, nggak siang nggak malam, pengen terus. Yang bener, Li, bener. Memang gimana? Sedangkan saya sendiri uang hanya bisa untuk cuas makan ini, nggak ada untuk bayar jasa untuk pasang susuk. Udah saya pinjemin, tenang. Ini di dukun saya, di paranormal saya pasang 2, kamu juga pasang aja 2. Enggak lah, 1 aja dulu, saya mau coba, pengen tahu barangkali ada perubahan. Ya kamu kan lihat sendiri, setiap hari saya kelelahan, capek. Ya sudah, 1 tapi yang betul-betul mantap, bisa ngalahin yang lain. Ya sudahlah kalau gitu, ayo sekarang aja, tapi uangnya kamu dulu ya. Oke, Li. Li mengokehkan, mengiyakan apa permintaan Nela. Saat itu pun ditujulah si pemasang susuk itu, yaitu paranormalnya Lili. Pak, ini teman saya, dia juga ingin dipasang susuknya di vagina seperti saya, tapi minta yang paling hebat dan handal. Ya kayak biasalah. Oh gitu, gampang, tenang. Apa sih yang gak bisa, akan saya bantu, asal cocok aja harganya, jasanya. Baiklah, seperti biasa kan Pak, karena kamu yang minta, karena kamu pelanggan saya. Oke, udah nanti sih kasih bonus, tenang aja. Lili sempat menyeloteh ke paranormal tersebut. Segeralah diajak Naila itu ke kamar. Ritual itu dimulai. Paranormal itu membaca mantra-mantra. Susuk pun dikeluarkan, dibacain mantra-mantra. Naila suruh duduk, membukakan celana dalamnya, dan mulai dipasang susuk tersebut ke vagina. Setelah dipasang di vagina, dasar dukun cabul ini, dia meminta lebih. Entah dengan bujuk rayunya, sampai-sampai Nela mau melayani. Alasannya dicobanya perubahan yang telah dipasang dan belum dipasang. Seperti apa? Nanti saya bisa rasakan. Begitupun kamu akan merasakannya. Seperti apa? Tadinya Lela enggan, karena sudah terbiasa melayani laki-laki. Jadi perbuatan itu tidak aneh bagi Nela. Silakan, Bah. Dimulailah persebutan itu. Nela disetubuhi oleh dukun cabul itu. Sampai lelahnya tak henti-henti. Kurang lebih ada sekitar setengah jam. Usai sudah ritual itu, Nela keluar dari kamar si dukun tersebut, dan dukun tersebut keluar menyatakan kepada si Lili, "Dek,
teman kamu ini betul-betul luar biasa ini. Barangnya yang dipasang tuh betul-betul mujarab sekali. Coba lihat nanti malam setelah dia bereaksi. Tapi kalau untuk daya tariknya saya kasih bonus pasang untuk pemanis, agar orang melihat dia itu tampil beda. Dipasanglah susuk di bibirnya dia, agar tutur katanya selalu dipercaya oleh siapapun. Si Lili karena udah ketahui tentang masalah perihal itu, hanya tersenyum saja. Nela yang baru tahu dan baru diajak, seakan pedenya luar biasa dan betul-betul siap tempur. Sudah usainya pemasangan ritual susuk di vagina dan di bibir untuk daya pikat si Nela. Lili membayarnya jasa pemasangan susuk tersebut. Aduh, Mbah, yang untung besar tuh Mbah ya, dapat duit, dapat barang juga nih. Ah, kamu kayak nggak biasa aja. Hal kayak gini kan uji coba dulu sebelum dipraktekkan di lapangan, iya kan? Betul nggak, Neng? Nela hanya tersenyum, seakan-akan dirinya ini bakal menerima pelanggan yang banyak. Karena ingin memintanya, dia betul-betul saat itu malam berlalu. Saat itu juga banyak pelanggan yang datang. Pelanggan hidung belang berdatangan satu persatu. Jam 9 dimulai. Nela sudah melayani jasa 3 orang. Terus sampai ada yang meminta kepada Nela 1 hari penuh di booking. Nela hari berhari terus begitu. Semakin banyaknya uang Nela yang kumpulkan, sampai-sampai Nela rasa ingin menguasai semuanya. Datang kembali ke dukun tersebut, ingin meminta pasang susuk berlian di vagina, karena susuk itulah yang melebihi daripada susuk emas. Karena udah berbekal uang banyak, datang ke dukun tersebut. Ya biasa, Neng, ini beda harganya. Disepakatilah tentang masalah jasa pemasangan. Seperti biasanya, dukun itu mengatakan pada Nela, ini luar biasa, sangat luar biasa, Neng. Kalian nggak percaya, mari kita coba. Nela kebingungan. Dulu pasang susuk emas dicobanya sama si dukun tersebut, kayak ingin betul-betul Nela bisa menguasai semuanya. Maka pasrah saja Nela. Disetubuhinya kembali si Nela untuk kedua kalinya oleh si dukun pemasang susuk. Disetubuhinya betul-betul, ini betul-betul padu digoyang dikit aja udah pencer katanya itu. Namun beda dengan saya, Neng. Kalau saya kan beda lagi, karena saya pemasangnya tahu kelemahannya. Persetubuhan berlaku, berjalan terus sampai usainya mereka bersetubuh dan Nela membayar jasa pemasangan susuk. Bah, abah mah enak, dapat duit, dapat juga barang saya. Nah itu kan uji coba. Sebelum perang kan dicoba dulu kelancarannya, senjatanya sejauh mana keampuhannya. Iya kan? Yang enak kan kamu, bukan saya. Saya sih sekedar hanya membantu. Udahlah, saya tahu. Setelah bayar basa-basi, Nela pun pulang kembali, ingin segera melakukan tugas yang lebih lagi, mendapatkan keuntungannya. Saat itu juga seperti biasanya tamu-tamu berdatangan. Yang lain kebingungan melihat banyaknya tamu-tamu yang mengantri ingin pakai jasanya Nela. Sampai terjadinya keributan di tempat tersebut, ingin memperebutkan Nela.
Cukong A dengan Cukong B, Pak bayar mahal-mahal, saya berani sekian, saya berani sekian, 2 kali lipat lu, gua siap berani untuk bayar tuh si Nela. Argumentasi mereka sempat terdengar dengan teman-teman yang lainnya di ruangan itu. Udah, kata itu, sama saya aja, toh gak beda jauh. Rasanya apa sih yang bedanya sama dia? Sama-sama kita menikmatinya. Enggak, kamu beda dengan dia. Saya juga pernah pakai kamu, nggak senikmat dia. Salah satu Cukong yang tadi sedang bertikai adu mulut tentang masalah harga jasa dari si Nela. Sempat penghuni di sana membuat cemburu. Kecemburuan terjadi karena Nela diperguncingkan di situ. Tak terasa terus selalu dibuat kebingungan para penghuni senior. Nela selalu di-booking dengan harga yang sangat tinggi. Nela pun rasa kelelahan. Pada saat itu, entah karena letihnya Nela sehingga tidak berangkat menunaikan tugas menjual jasa prostitusinya. Saat Nela di rumah, karena Nela sekarang udah punya uang yang banyak, punya rumah sendiri, tapi tetap mangkalnya di sana. Saat Nela di rumah, saat itu juga kebingungannya Nela sampai terkantuk-kantuk. Tadi sadarinya vaginanya si Nela itu kayak ada yang menjilati. Saat tersadarnya Nela dari terjaganya tidur, saat itu Nela duduk di kursi tidurnya, tak terasa kok ada yang bergerak-gerak. Nela pun mencoba melihat, membuka matanya, apa yang terjadi. Nela tersentak kaget. Bukan kepalang, ada sosok makhluk astral yang sedang menjilati vaginanya. Udah baunya betul-betul menyengat, bau anyir. Sosoknya tinggi besar, berbulu. Aduh. Namun agak teringat apa kata-kata dukun, bahwa nanti suatu saat kalau kamu sedang melamun, kalau ada sosok ini, itulah penunggu daripada susuk berlian. Hanya dengan pasrahnya Nela menerima vaginanya dijilati oleh si empunya susuk berlian. Diam. Namun Nela pun menikmatinya karena tersentuhnya rasa, dan dia sudah terbiasa melakukan persetubuhan. Terus dialami oleh Nela. Setiap Nela tidak tugas karena keletihan, Gondoruo itu selalu menyetubuhi Nela. Sampai waktu itu juga Nela sempat sakit yang agak berkepanjangan. Sampai-sampai Nela tidak menjalankan tugasnya di tempat lokalisasi Kalijodo. Ada seseorang yang datang ke rumahnya Nela. Warga di sana meminta kepada penghuni rumah yang biasa tiap bulan untuk keliling, yaitu meminta iuran dari kampung, baik untuk pembuangan sampah, keamanan. Kebetulan yang waktu datang itu salah satu pengurus remaja masjid, namanya Ilham. Mengetuk-ketuk pintunya Nela. Sempet waktu itu Nela keluar dan jumpa sama Ilham terperanjat. Ilham ini mengetahui tentang masalah kepekaan terhadap makhluk astral. Ilham sempat terperanjat dan kaget. Di belakangnya Nela itu ada sosok Gondoruo yang mendampingi Nela.
Ilham mencium bau busuk, bau anyir, sempat meminta maaf kepada Nela. Mbak, maaf sebelumnya, saya datang kemari ingin meminta iuran kampung. Saya ditugaskan oleh PRW untuk memunguti iuran kampung pada warga. Apabila saya mengganggu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agar saya bisa dimaafkan. Iya, nggak apa-apa Mas, silakan duduk. Saat Ilham masuk ke ruangan tamu, saat itu juga Nela ngerasa ada yang aneh dalam dirinya. Sakitnya bukan kepalang, karena Nela merasa sakit yang sudah berkepanjangan kurang lebih 3 bulan sejak Nela tidak menjalankan tugasnya selaku PSK. Nela sakit, meronta, menjerit, membuat Ilham mendekati, ingin menolong. Sempat Nela pun meminta tolong pada Ilham. Mas, tolong, sakit, sakit. Seakan-akan dililit perutnya ini sampai ke vagina itu betul-betul kayak yang digigit, kayak diremas dan digigit vagina. Saat itu juga Ilham melihat sosok Gondoruo yang sedang menjilati vaginanya Nela. Ilham membaca doa untuk mengusik dan mengusir sosok Gondoruo tersebut, dan berhasil diusirnya. Sempat Nela tak sadarkan diri. Ilham kebingungan, khawatir ada fitnah yang terjadi nanti apabila warga tahu. Ilham segera meninggalkan lokasi tersebut. Rumahnya Nela ditinggalkan, meminta warga untuk menyaksikan yang terjadi pada diri warga, yaitu khususnya si Nela. Minta saksi 2 mendekati, masih Nela ada di tempat tidur. Datangnya Ilham mendekati kembali untuk membantu si Nela, ditemani oleh 2 warga yang menyaksikan keadaan Nela. Saat Nela siuman, Ilham mengingatkan kepada Nela, maaf Mbak, tadi saya melihat ada sosok Gondoruo yang menjilati vaginanya Mbak dan menarik, membetot di perutnya Mbak, tangannya itu memeras, memegangi betul-betul erat sekali. Saya kasihan melihat Mbak menjerit-jerit, maka saya datang untuk menolong Mbak. Dan sekarang jujur saja Mbak, apa yang terjadi? Mbak cantik, betul-betul cantik, namun sayang, ini ada hal yang ganjil dalam diri Mbak. Udah jujur aja gak apa-apa. Jujur, saya ingin menolong Mbak agar jangan sampai terjerat perihal perjanjian dan makhluk siluman itu. Dampaknya nanti bisa merenggut nyawa kalau Mbak tidak memenuhi persyaratan dan Mbak lalai akan janjinya. Mas, bisakah menolong saya? Karena saya udah betul-betul sakit. Sakit udah lama saya derita, 3 bulan sudah berlalu. Saya pun jujur, saya adalah seorang PSK, hanya bisa mengandalkan kemolekan tubuh saya dan menjual jasa prostitusi ini. Salah satu warga di situ sempat nyeletuk, maaf ya Mbak, jasa lendir ya Mbak. Udahlah, gak usah aneh. Nela agak kesinggung juga, wajahnya langsung sayu, pucat, dan malu. Udah Mbak, jujur, tobat Mbak. Tobat, hanya tobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, itu yang bisa menolong Mbak. Apakah saya masih pantas untuk bertobat sedangkan saya memiliki dosa yang begitu banyak?
yang begitu besar sekali. Bisa saja Allah itu maha pemurah, maha menerima tobat manusia yang betul-betul ingin bertobat. Asal tobatnya jangan buat mainan. Bantu saya dong mas, bener mas, tolongin saya ingin bertobat, saya udah gak tahan. Apalah artinya dari harta kekayaan yang banyak, namun hidup saya tersiksa. Hina dina diri saya ini mas. Ilham merasa terenyuh. Naila menceritakan semua yang dialaminya kepada Ilham. Akhirnya Ilham mengajak Naila ke guru. Maukah kamu datang ke guru saya untuk dibersihkan semuanya? Itu pun atas izin dan ridhonya Allah, dan didasari niatan yang bulat bahwa kamu ingin hijrah kembali ke tempat yang lebih baik. Ya mas, saya gak tahan. Tapi apakah pantas mas saya bertobat? Setiap manusia itu ada pintu tobat. Allah selalu membuka lebar-lebar pintu tobat manusia. Buanglah dan tutuplah pengalaman yang lalu. Bukalah lembaran baru sekarang. Kalau kamu mau betul-betul ingin bertobat, ajaklah saya, bimbinglah saya mas. Betul? Mbak mau diajak ke guru saya untuk diajarkan pertobatan? Mau mas. Naila bersama Ilham dan disaksikan kedua warga itu beranjak meninggalkan rumah. Setibanya Ilham dengan Naila ke gurunya Ilham, diceritakanlah semuanya apa yang dialami oleh Naila dan dirasakan oleh Naila. Gurunya Ilham mendeteksi keadaan diri Naila dan diajaknya Naila ke kamar dan disaksikan oleh Ilham untuk diruqyah. Saat itu juga prosesi pengangkatan dari susuk yang ada di dalam tubuhnya Naila, baik di bibir maupun di vaginanya, itu dikeluarkan dengan ilmu yang dimiliki oleh gurunya Ilham. Cukup lama juga, sempat banyak serangan yang terjadi. Guru Ilham sempat berantem juga secara gaib dengan penunggu susuk berlian yang ada di vaginanya si Naila. Gurunya Ilham tarung dengan Gondoruo dan diusirlah dengan waktu yang lama. Akhirnya Gondoruo dilumpuhkannya dan susuk tersebut keluar dari vaginanya Naila. Saat susuk itu keluar, Naila menjerit kesakitan dan ngerasa perihnya bukan kepalang, menjerit histeri sehingga terdengar sampai keluar. Dalam ruangan itu hanya 3 orang, Naila, gurunya Ilham, dan Ilham. Sedangkan saksi dari warga yang dari tadi itu nunggu di ruang tamu itu mendengar cerita si Naila. Alhamdulillah prosesi ruqyah selesai dan mengeluarkan susuk yang ada di dalam vaginanya Naila itu sudah tuntas. Susuk yang di vagina, baik yang logam emas maupun yang berlian, serta susuk yang ada di bibirnya itu keluar. Naila pun menangis kesakitan dan menangis bahagia, meminta kepada gurunya Ilham untuk dibimbing. Pak Kiai, jadikanlah saya ini muridmu, saya mohon tuntunanmu agar saya bisa kembali kepada jalan yang benar. Saya orang yang hina dina ini. Semoga Allah
bisa menerima tobatan saya. Saat itu Naila diberi semangat oleh gurunya Ilham. Sudah Neng, insya Allah Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Pemurah, dan menerima tobat setiap insan yang mau bertobat. Hanya satu, kamu harus tobatan nasuha. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari aturan norma-norma agama. Jangan dilakukan kembali. Sudah sekarang kamu hijrah kembali kepada jalan yang Allah beri perintah. Maka dari itu Pak Kiai, mohon bimbingannya, dan mohon sekali tunjukkanlah langkah-langkah saya yang harus benar. Jadikanlah saya muridmu. Betul kamu bulat bertekad untuk menjadi murid saya, berarti kamu harus pondok di sini, kembali di Pondokan Putri, bergabung di sana, kembali menjadi langkah-langkah yang baik. Jadi sosok yang betul-betul sosok selaku insani yang harus taat kepada Allah dan taat menjalankan perintahnya serta jauhi larangannya. Iya Pak Kiai. Naila nangis bahagia pun bercucuran, dan dibimbinglah oleh Pak Kiai itu menjalankan pertobatan nasuha. Naila diajari untuk berwudu yang benar, sampai diajarkan sholat seperti ajarkan sholatan tobat. Sampai waktu berjalan tak terasa sudah 6 bulan Naila di pondok pesantren di gurunya Ilham. Ada salah satu warga di sana suka sama Naila, dan akhirnya Naila berumah tangga sampai dia memiliki putra. Selang 6 tahun kemudian Naila alhamdulillah banyak perubahan. Itulah istri yang ada, tertolongnya Naila dari jerat susuk yang dihuni oleh Gondoruo, yaitu susuk berlian dan susuk emas. Itulah ceritanya. Dari akhir cerita ini, saya mohon kepada sobat mengulas malam, ambillah hikmahnya, ambil yang terbaiknya, buang jauh-jauh yang jeleknya. Ini satu pelajaran hidup bagi kita semua. Janganlah tergoda oleh kelimbangan harta yang tidak barokah. Lebih baik kita mencari rezeki yang barokah. Saya akhiri dari cerita ini, dan saya terima kasih kepada pengirim cerita ini yang saya tak sebutkan namanya, takut dia tadi meminta jangan sampai disebutkan namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.